Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa kembali dengan Bunda Saraswati. Kali ini Bunda Saraswati mau membagikan cerita di zaman dahulu kala. Namun sebelumnya, bagi yang sahabat-sahabatku yang baru berkunjung di channel Bunda dan belum subscribe, tolong di subscribe ya. Semoga jalinan silaturahmi tetap terjalin baik, saling doa mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Insya Allah doa Bunda selalu menyertai kalian semua. Semoga diberi kesehatan yang sempurna, diberi panjang umur yang berkah, dan diberi rezeki yang banyak dan berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini Bunda mau bercerita di zaman dahulu kala, di tengah-tengah kampung yang sangat terpencil, ada seorang janda yang hidup berdua sama anak gadisnya yang bernama Minten. Seorang janda yang sudah setengah baya itu bernama Mbah Pai. Dan ketika malam tiba, Mbah Pait itu selalu resah ya, karena memikirkan sang anak Minten yang sudah hampir 30 tahun tapi belum ada yang meminang atau melamar untuk dijadikan istri. Pada saat itu tengah malam, sambil batuk-batuk agak sakit ya, tenggorokannya agak gatel-gatel, dia panggil anaknya. Minten. Iya Bu. Ada apa Bu? Kesini Nok, Ibu mau bicara sama kamu. Minten, sudah lama Ibu memikirkan kamu, memikirkan nasib kamu. Sampai sekarang kamu tidak muda lagi, kamu sudah hampir 30 tahun. Kok belum ada satu orang pun yang meminang kamu Nak? Padahal Ibu sudah tua, Ibu sudah sakit-sakitan. Kalau Ibu mati nanti dan kamu belum nikah, Ibu gak bakal tenang di sana. Intennya menjawab, Ibu ini gimana sih? Kan Minten tidak punya teman laki-laki, tidak kenal orang, tidak kenal siapapun pemuda itu. Bagaimana Minten mau nikah? Minten mau nikah. Memangnya Minten mau nikah sama siluman supaya Ibu bangga dan bahagia? Memang kalau Minten belum ada dapat jodoh, ya gimana lagi Bu? Terus sekilat Minten masuk kamar, ke bilik dia untuk tidur. Karena kalau zaman dulu kamar itu bilangnya bilik ya, ke bilik ya. Terus Mbok Pait sambil menggaruk-garuk kepala, sambil menyisir rambutnya, dia ngomong sendiri gitu. Ya Allah, sambil berdoa, ya Allah, seandainya ada orang laki-laki yang mau meminang anakku dengan ikhlas dan meminang dan menjadikan seorang istri, siapapun orangnya, dari kalangan mana, akan aku kasih kebunku yang lebar ini separuh semongko, sesigar semongko. Maksudnya mau dikasih tanah separuh eding ya. Kalau tanah itu 10 hektar dibagi 2, jadi dikasihkan lagi itu yang mau meminang anaknya itu dikasih 5 hektar gitu, separuh sesigar semongko itu. Terus dia belum menginjak ke kamar, belum tidur karena dia belum ngantuk. Dia resah banget memikirkan sang anak gadisnya yang sudah hampir 30 tahun tapi belum ada yang melamarnya. Tiba-tiba pintu itu diketuk oleh seorang. Tok 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 tok, tok 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 tok. Assalamualaikum, kula nuwun, permisi Mbah Pait. Simbah,
Simbok, ibu. Terus dibukakan apa? Dibukakan pintunya itu Mbok Pai. Oh, ada tamu rupanya. Kamu siapa? Kok malam-malam bertamu ke rumahku? Aku begini, Bu. Aku datang dari jauh dan di sini tidak ada keluarga. Ada ibuku bapak di jauh sana di kutub utara. Tadi aku dengar ibu sayembara ya. Kalau ada seseorang yang mau minang anaknya gadis bernama Minten atau menjadikan seorang istri, ibu kasih harta benda ibu di separuh eding. Pokoknya dikasih separuh 50% gitu kalau sekarang ya. Iya nak, betul. Apakah kamu bersedia? Setelah dipersilakan masuk itu udah berbincang-bincang gitu ya. Terus iya Bu, tapi dengan syarat aku bersedia untuk meminang anak ibu. Tapi dengan satu syarat, kalau nanti nikah gak usah panggil orang tuaku. Karena orang tuaku tidak mungkin, mustahil kalau datang Bu, sangat jauh banget. Dan saat ini juga ibu bapakku sakit-sakitan. Baiklah, kalau itu permintaanmu nak, gampang. Singkat cerita, digelarlah pernikahan si pemuda itu bersama Minten dengan sederhana mungkin. Tapi juga mengundang Pak Penghulu ya, karena ijab kabul kan harus ada Pak Penghulu. Nah, setelah pernikahannya digelar, ibunya akan nyuruh, nah kalau di sini itu, kalau di kampung ini, kalau belum 7 hari nggak boleh kerja. Jadi kamu harus tidur dan menyiapkan apa, pokoknya kamu harus jalan-jalan sama Minten. Kalau jalan-jalan dikit boleh, tapi jam 6 sore harus berada di rumah. Nggak boleh malam-malam jalan-jalan malam-malam, nggak boleh kalau di sini di kampung ini gitu. Baiklah Bu, gitu. Nanti semua keperluanmu apapun, makanan kamu ibu yang menyiapkan. Ya sudah sepakat begitu. Jadi setiap hari itu dia tidur sama si Minten. Nah, yang malam ketiga itu malam-malam tidur sama Minten cari-cari nggak ada. Minten bangun udah nggak ada. Katanya sebentar lagi pulang. Setelah pulang katanya dia dari Sendang, karena dulu itu kamar mandinya itu jauh, bukan sekarang kan di dalam rumah. Kalau dulu kan di Sendang harus pergi ke Sendang baru ada kamar mandi, sungainya ya, sungai kecil gitu. Jadi di Sendang dia katanya baru ke kamar mandi atau dari Sendang itu. Mintennya juga nggak curiga apa-apa. Setelah setiap hari kalau malam dia bangun kok nggak ada, terus ditegur, Mas, sudah 5 hari 2 hari ini kamu kemana saja, kalau malam kok nggak ada, kalau siang kok cuma tidur. Ternyata kalau malam itu dia garap kebun. Dia bilang, Dek, demi kebaikan kita, supaya kita saya tetap putih, badanku tetap nggak hitam gitu, karena kalau saya siang kerja kan saya kena matahari, jadi kan kulitku itu cepat gosong sayang, cepat hitam gitu. Nah makanya kalau aku kerja itu mesti malam itu kebun tak kerjain kan, nggak ada matahari, jadi nggak ada capek. Jadi aku cepat selesai terus pulang. Nanti kalau kita sudah habis garap kebun itu aku mau ajak kamu ke rumah ibu dan bapak saya gitu. Nah kalau sekarang kan belum, karena sekarang aku masih dalam menggarap kebun gitu. Nah hari demi hari ada orang rondo itu ya, orang kampung situ yang biasanya merondo gitu. Kok di kebunnya Mbah Pait ada babi hutan banyak banget gitu. Terus ngadu sama Mbah Pait, tapi Mbah Paitnya
tidak curiga, tidak percaya, katanya fitnah, kamu itu fitnah. Memangnya kalau anakku nikah sama orang ganteng, orang bahagia, kamu itu nggak rela, kamu itu iri, aku tahu kamu itu mitnah saya, kamu nggak suka dengan saya. Memang sudah lama tetangga-tetangga ini nggak ada suka yang sama Mbok Pahit itu, nggak suka katanya. Aku ini di sini seakan-akan hidup sendiri sama anakku, tidak ada orang yang menghiraukan kepadaku, nggak ada tetangga yang menghiraukan kepadaku. Karena kononnya Mbok Pahit itu sangat kikir. Dia punya harta, dia punya sawah, dia punya kebun, dia punya ladang banyak banget, tapi dia kikir banget katanya. Makanya tetangga-tetangga sama-sama nggak respon karena saking kikirnya orang gitu ya. Terus itu kan udah maksudnya dibilangin ya, flashback ke cerita, dibilangin terus menerus, banyak orang yang desas-desus katanya di rumah Mbak Pahit kalau malam di tanah Mbak Pahit itu ada berapa ekor babi itu ya, ada puluhan babi itu selalu menggarap kebun itu. Menggarap kebun itu bukan dari cangkul tapi dari mulutnya dan hidungnya, hus 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 gitu sayang. Terus ceritanya itu kepala suku yang ngomong sama Mbah Pahit diam-diam itu datang bertamu ke rumah Mbah Pahit dengan empat mata, dia bicara baik-baik. Kan sudah ada 3 bulan, setelah ada 3 bulan menikah dia tetap begitu. Kalau malam dia kerja, kalau paginya dia tidur 1 hari, katanya capek. Ternyata malamnya itu dia garap kebun itu diundangin teman-temannya semuanya, banyak itu berpuluh-puluh untuk menggarap kebun supaya cepat selesai. Karena kebunnya itu ada 10 hektar, maka itu 3 bulan belum habis gitu. Nah ceritanya. Terus kepala suku bilang sama Mbok Pahit, begini aja, kalau Mbok Pahit nggak percaya, aku juga percaya ya tidak, karena aku tidak tahu dengan mata kepalaku sendiri. Maka saya punya ide, gimana kalau Minten ibu suruh pergi merengek atau merajuk sama suaminya, mau datang ke rumah, suruh ngajak si Minten untuk datang ke rumah morotuanya itu, bapak ibunya yang laki-laki ya gitu. Akhirnya sepakat lah. Terus singkat cerita itu si Minten mengajak sama Mas, kita udah nikah 3 bulan nikah, aku ingin tahu rumah bapak, rumah ibumu itu di mana, aku mau silaturahmi ke sana gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi dengan syarat kamu harus bawa bekal secukupnya karena rumahku itu jauh di kutub utara. Sebenarnya kutub utara itu mana sih, aku kurang paham. Konon katanya di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu. Nah, terus sepakat oleh ibunya tuh dibekali air kelapa, juga madu, juga ubi, apa secukupnya. Pokoknya yang mateng itu, yang sudah masak itu kue-kue dibekali semua, sampai dipikul yang laki-laki itu ya beras, ya ada gula, ya ada jagung, apa dia panen apa ya dibawakan itu. Kalau orang dulu kan begitu ya, dibawakan ayam juga, dibawakan ayam gitu. Jadi kan ke sana itu mau bawa dibawa ayam itu ditaruh di kerusu, daun kelapa yang sudah dianyam-anyam itu dijadikan daun seperti kerusu gitu, untuk seperti kalau kita ada gori gitu mateng gitu kan dibrosong gitu, dibrongkos gitu ya, itu ya sama itu jadinya dipikul gitu ya, ada ayamnya, ada alat-alat peralatan untuk untuk kebutuhan dapur gitu. Nah setelah sampai hutan itu ceritanya udah 1 hari 1 malam itu masih di hutan itu. Terus sampai hutan itu makanannya sudah, bekalnya tuh dimakan habis karena saking laparnya ya. Orang dua itu lempoh, Minten itu juga kesel, dikit-dikit makan, capek kan, namanya manten anyar kan, juga baru pasien sama suami istrinya kan, jadi kan capek, mungkin energinya juga kurang. Jadi makanan itu dimakan, makanan yang mentah itu pun dimakan sama suaminya itu, karena nggak apa-apa dek, loh mas barang ini belum dimasak kok dimakan, itu jagung mentah dimakan, ubi mentah dimakan.
Loh, nggak apa-apa deh, ini daripada kita nanti sakit kelaparan kita mati, lebih baik kita makan seadanya aja. Nah, kalau kamu nggak bisa makan yang mentah, kamu makan yang matang. Aku makan yang mentah, kamu makan yang sudah masak, begitu ceritanya. Sampai di situ, di tengah hutan, sampai di tengah hutan itu Minten itu lempoh banget ya, satu hari satu malam di tengah hutan. Mas, mana sih rumah ibumu kok jauh banget? Ya jauh lah deh, rumah ibuku tuh di kutub utara sana, itu belum datang, ini mungkin berapa hari lagi gitu. Terus si Minten itu tidur, aku tidur sini mas, aku udah capek, aku udah nggak tahan, aku sudah, badanku sudah loyo, aku pokoknya mau istirahat, mau tidur di sini. Asalkan dengan kamu aku rela mas, asalkan kita berdua. Nggak apa-apa, aku tidur di sini, beber tikar ini seadanya, bajuku untuk saya buat tikar seadanya, tapi sayang penting mas di depanku ya, mas selalu setia menunggu aku di sini, aku tenang kalau emas ada di sini gitu ceritanya. Kan namanya manten anyar kan, masih 3 bulan itu kan zaman dulu itu masih dibilang manten anyar, karena kalau zaman dulu itu kan nggak ada pacaran, nikah baru pacaran. Kalau orang sekarang kan salah kaprah ya, pacaran dulu baru nikah kan gitu. Nah udah bilang astagfirullahaladzim ya. Ya semoga nggak terjadi pada kita semua ya, semoga semuanya baik-baik saja. Oke, flashback ya. Terus flashback ke cerita. Terus itu kan gini ya, terus itu kan tidur ya dek, kalau kamu tidurlah mas di sini, tapi mas sebelumnya tak ambil air ke sendang sana ya di bawah ya, karena nanti persiapan kalau kamu nanti bangun, kamu nanti haus kan, ada air jadi di sini airnya kan sudah habis gitu. Oke mas, aku tinggal dulu ya dek ya. Terus lakinya itu pergi ambil air ke sendang katanya. Terus ada burung kakak tua datang untuk menghampiri Minten setengah bangun, setengah gerandapan gitu ya, setengah mimpi nyata atau enggak ini kok ada burung kakak tua. Kak, ngak, ngak. Kamu, aku mau menolongmu Minten. Kamu jangan takut Minten. Kamu ini dalam bahaya, mau dimakan oleh suamimu itu sebenarnya babi Minten. Loh, kamu burung apa? Kamu kok bisa ngomong sih burung? Aku kok belum tahu kalau ada burung bisa ngomong seperti kamu. Aku dewa penolong, aku yang akan menolongmu Minten. Cepat ikut saya Minten, jangan buang-buang waktu, jangan habiskan waktumu untuk berpikir. Ayo lari kita ke pohon sana, nanti kita pantau suami kamu kalau kamu nggak percaya. Karena Mintennya itu dulunya sebelum pergi ke hutan sama suaminya itu kan sudah dengar kabar kalau itu ada yang ngomong siluman babi, tapi kan dia nggak percaya karena dia belum membuktikan, karena dia sayang pada suaminya. Jadi apapun itu nggak percaya, yang dibilang orang-orang itu nggak percaya, padahal orang-orang itu juga ada benarnya, tapi dia nggak percaya saking cintanya sama suaminya. Terus akhirnya dia di situ seperti hatinya itu sejuk, tenang, seperti ada jiwa-jiwa menolong dia. Akhirnya dia masih diselamatkan oleh Allah, dia masih ditolong oleh Allah melalui burung kakak tua. Akhirnya oleh burung kakak tua itu disuruh, kamu pegangan kaki saya, diajak terbang ke pohon mauni. Di situ ada pohon mauni, mau sengon, semuanya ada pohon-pohon, kan namanya hutan itu ada pohon mauni, ada pohon sengon, pohon akasia, pohon semuanya ada ya, ada buah-buahan juga, buah-buahan hutan ya. Terus dari situ itu dia mantau dari atas pohon. Terus itu si babi itu ternyata suaminya itu benar-benar babi, dari bawah itu lari lari kan besar tinggi sama temen-temennya banyak, ada 40 banyak babi itu. Terus itu Minten, kalau kamu nggak percaya, itu suamimu yang nomor 3 dari depan itu yang paling besar tinggi hitam itu suami kamu.
itu temannya ada 40 orang, kamu mau dimakan. Sebenarnya dia punya niat jahat sama kamu, dia niat buruk pada kamu, mau makan kamu, mau niatnya itu untuk makan anak gadis, untuk cari mangsa. Dia makannya darah daging manusia setiap 40 hari satu kali gitu, katanya harus makan darah manusia. Makanya itu siluman itu, dia benar-benar siluman babi yang berniat jahat kepada si anak gadis itu yang Minten tadi, yang sebelum dinikahi kan masih gadis gitu. Terus akhirnya si Minten itu tahu, baru percaya, oh benar-benar kalau dia itu siluman babi. Akhirnya si babi cari, di mana Minten, di mana sekarang, di mana? Oh di pohon sana Minten di sana. Akhirnya batangnya, pohonnya itu digeragoti oleh babi, haus, akhirnya patah. Sudah separuh, kurang sedikit patah. Si kurang sedikit patah itu, terus itu si burung itu ajak lari ke tempat lain, lari ke pohon yang lain, lalu ditebang, patah lagi ke pohon yang lain, patah lagi, akhirnya meloncat ke pohon yang lain, ditebang lagi sama babi ini, patah lagi, terbang lagi ke tempat yang lain, ke pohon yang lain, akhirnya ditumbangkan lagi oleh babi itu. Akhirnya babi itu lemas, loyo, capek, akhirnya si babi itu pada tidur. Saat babi tidur itu, Minten diajak keluar, diajak turun untuk diantar pulang ke rumah dengan petunjuk Allah, diselamatkan oleh Allah. Maka si Minten pulang leluasa, padahal Minten itu tidak tahu mana selatan, mana utara, mana barat, mana timur. Dia di tengah hutan karena dapat petunjuk dari Allah lantaran di burung kakak tua. Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah itu, orang di situ lari-lari Minten itu. Akhirnya ibu, "Naap, ada apa?" "Nah, ada, Mak." Minten cerita sampai ngus-ngusan. Akhirnya Minten itu disembunyikan di kamarnya tetangga. Akhirnya tetangga dikumpulin dan kepala suku dikumpulin di situ. Akhirnya kepala suku itu punya ide sama Mbok Pait, nanti kalau suaminya datang kamu begini-begini, ngomongnya begini-begini. Oke, sebentar lagi suaminya datang, dia bilang, Bu, Minten kemana? Minten pulang ke rumah atau enggak? Aku takutnya Minten dimakan siluman buas, dimakan hewan buas, karena di tengah hutan tadi kecapekan, aku tidur, sudah tahu-tahu aku bangun Minten udah enggak ada. Padahal Minten itu pulang ke rumah. Terus ibunya bilang, "Iya Nak, Minten tadi kayaknya pulang, tapi tak tahulah malam-malam pulang, akhirnya Minten jatuh ke sumur. Maka kalau kamu cinta sama Minten, sama istrimu, kamu ikut ke sumur sana, ambil Minten," gitu. Waktu itu dia jatuh ke sumur itu. Dia ke sumur niatnya untuk ambil Minten, istrinya. Ternyata orang-orang semua cuma akal-akalan orang-orang, karena apa? Idenya Pak Kepala Suku tadi supaya Minten selamat, ibunya selamat dari siluman babi. Maka tetangga-tetangga tadi sudah mempersiapkan batu atau kayu atau tanah, semuanya diurukkan ke sumur. Jadi ke sumur itu dibruk gitu ya, dilempari batu, lempari kayu, dilempari tanah, semuanya sudah. Akhirnya si babi itu benar-benar lelaki pemuda jantan yang ganteng, yang tampan, itu jadi babi. Siluman babi sudah mati seketika itu. Ya itu akhirnya jadi cerita. Ini ada muatannya sayang, karena kita nggak boleh berdoa walaupun bagaimana keadaan. Walaupun anak kita ibaratnya nakal, kita nggak boleh berdoa ya. Kita harus doa yang baik-baik. Makanya kalau berdoa yang baik-baik. Tadi Minten kan berdoa, itu kan tadi doa. Apakah ibu kalau nyuruh aku nikah, memangnya aku mau nikah sama siluman? Itu kan juga doa. Makanya tidak boleh kita omong apa saja, omongan yang kita ucapkan itu adalah semuanya doa. Maka kenapa kalau kita omong yang halus-halus bisa, kenapa kita harus omong kasar? Ya, nggak boleh. Agama kita juga menyuruh kita berbuat baik, ya,
semua agama itu sebenarnya menyuruh umatnya untuk berbuat baik. Tapi yang lebih baik, yang lebih jahat, yang lebih bahaya orang yang merasa baik. Oke, dan itu ada muatannya. Maka jangan sekali-kali cari suami atau cari istri lewat dunia maya yang belum kenal, kita tidak tahu. Ya mungkin ada sebagian sedikit ya, ada yang memang jodohnya di situ, tapi kita juga perlu istikharah, perlu minta petunjuk dari Allah supaya kita diberi kemudahan dalam menjalani segala urusan. Kita udah jeli dan jenius ya, kita harus waspada dan hati-hati. Bukannya Bunda mengatakan di Facebook, di YouTube cari suami bukan semuanya nggak baik, enggak. Ada yang baik, memang jodoh benar-benar dari Allah itu lantaran Facebook, lantaran YouTube. Tapi kita harus waspada ya. Kita jangan sembarangan mengucapkan ucapanmu adalah doa, mulutmu adalah harimaumu. Maka kalau kamu tidak, ibaratnya mulutmu adalah pedangmu, kalau ucapanmu adalah pedangmu, kalau kamu tidak bisa menggunakan dengan secara baik, maka akan menyembelih lehermu sendiri. Oke, akhir cerita cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.